Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Abdul Robi Mustafa, channel berbagi sukses bersama dalam hati. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan soal UP khusus guru kelas SD sesuai dengan kisi-kisi tahun 2020. Nah, pada part kedua ini saya akan melanjutkan dari nomor 21 sampai 40. Baik, kita mulai pembahasannya. Nomor 21. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis. Adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis antara lain. Nah, di sini kata kuncinya adalah jadi salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking, berpikir kritis ya, berpikir tingkat tinggi dengan cara baru. Lalu penerapan pembelajaran di sini. Jadi penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis. Jadi cara penerapan pembelajarannya bagaimana supaya siswa mengetahui karakter berpikir kritis ini. Jadi di sini jawabannya itu adalah B ya. Guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Ini ya termasuk cara berpikir tingkat tinggi atau critical thinking. Oke, kita lanjutkan ke nomor 22. Berbagai bentuk pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM bisa berbentuk pelanggaran HAM berat dan ringan. Peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Ini jawabannya adalah E ya, ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission. Jadi di sini kata kuncinya adalah pelanggaran HAM. Di sini kata kuncinya adalah peristiwa penghinaan. Jadi peristiwa penghinaan itu termasuk ke HAM ringan ya. Di sini karena tidak menghilangkan nyawa. Kalau menghilangkan nyawa itu termasuk HAM berat. Oke. Sudah jelas, lanjut ke nomor 23. Dari refleksi pembelajaran IPS di kelas 6 SD N Maju Jaya diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera banyak dijumpai kendala. Antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM. Semua peserta didik diam ketika guru menjelaskan materi seperti sudah memahami materi yang disampaikan guru. Tetapi nyatanya nilai ujian harian sangat rendah ketuntasan. Bahkan sebagian besar siswa tidak aktif. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yakni menggunakan, jadi kata kunci di sini adalah yang pertama diperoleh hasil pembelajaran itu materi tentang proklamasi kemerdekaan. Di sini ya harus digarisbawahi deh, materi proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera banyak dijumpai kendala. Jadi materi proklamasi kemerdekaan itu yang bergambar di sini. Jadi dijumpai kendala antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM.
Jadi ada masalah di sini ya. Semua peserta didik dalam diam ketika guru menjelaskan materi. Nah, jadi di sini siswa itu diam, seolah-olah guru menganggap bahwa mereka itu sudah memahami materi yang disampaikan. Katanya nilai harian sangat rendah ketuntasan. Jadi pembelajaran itu pasif ya. Nah, jadi bahkan sebagian besar siswa tidak aktif. Tindakan yang dapat dilakukan adalah mengatasi masalah tersebut menggunakan B ya, media film. Udah jelas. Jadi supaya anak lebih aktif gitu ya. Kenapa pemilihan media film? Karena media film itu jadi menyebabkan rangsangan untuk belajar itu lebih tinggi, jadi minatnya itu lebih tinggi, lebih antusias untuk menonton film-film ya. Oke, udah jelas nomor 23. Lanjut ke nomor 24. Sejak tahun 2017 di desa Trowulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Rumah Majapahitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai halaman, dinding bata, gentong, pecahan gerabah, sumur serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut metode jawabannya itu A ya, historiografi. Ini termasuk metode sejarah itu ya. Jadi di sini, nah ini keluar ya waktu saya SMP tahun 2020 bulan Desember ini keluar. Jadi ini kata kuncinya kenapa historiografi. Jadi ini termasuk paparan informasi. Terhubung banyak rumah-rumah bergaya Majapahitan. Rumah Majapahitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeolog yang tersebar di situs Segaran. Di sini terdapat ya, ada pecahan gerabah, sumur serta saluran drainase. Jadi ada peninggalan-peninggalannya. Dalam tahapan ini disebut metode historiografi. Historinya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru jangan terpaku ke soal yang berbentuk ini. Jadi harus lebih dalam lagi untuk memahami apa itu historiografi, apa itu verifikasi, interpretasi, kritik eksternal, heuristik. Itu lebih diperdalam. Jadi takutnya soalnya itu narasinya beda. Kalau narasinya ada mengunjungi ke salah satu peninggalan gitu ya, sejarah untuk membuktikan kebenarannya, itu termasuk verifikasi ya. Jadi intinya ini harus diperdalam, udah diperluas materinya. Oke, kita lanjut ke nomor 25. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21 salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Itu berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pelajaran itu mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis antara lain. Jadi di sini kata kuncinya adalah penerapan pembelajaran yang harus dilakukan Bu Pupun untuk menguasai karakter berpikir kritis ya. Ini bersama dengan nomor sebelumnya B ya. Kita lanjut ke nomor 26. Nah, di sini nomor 26 ini
sering keluar waktu saya tes UP tahun 2020 ini, soalnya keluar. Coba ya, perhatikan gambar mekanisme perempasan perut berikut. Sini ya, ada gambar inspirasi, ada juga ekspirasi ya. Atau ini udara keluar, inspirasi itu udara masuk. Inspirasi pernapasan perut menyebabkan, jadi jawabannya itu C ya, terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar. Oke ya, pokoknya kata kuncinya itu kalau bentuknya udara masuk ini ya, udara masuk, berarti inspirasi terjadi kontraksi. Kalau ekspirasi atau udara keluar itu berarti diafragmanya itu relaksasi. Jadi jangan terpaku ke soal ini. Jadi terkadang gambarnya hanya satu gitu ya. Terus contohnya gambar ini udara keluar, berarti ini ekspirasi. Otomatis jawabannya otot diafragma relaksasi. Kalau ini udara masuk, ini berarti inspirasi diafragma, jadi terjadi kontraksi. Jadi harus paham ini ya. Oke, lanjut ke nomor 27. Pada musim pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa siklus perbaikan pembelajaran dilakukan dan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswanya. Media penyebarluasan hasil perbaikan yang tepat adalah, jadi yang jelas di WhatsApp ya. Jadi seluruh siswa itu pasti bisa mengakses WhatsApp dan punya aplikasinya. Oke, lanjut ke nomor 28. Guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur, bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap pengakui kesalahan, indikator perilaku, dan kategori capaian perkembangan. Alat penilaian sesuai adalah C ya, udah jelas, lembar observasi. Jadi lembar observasi itu untuk mengukur reaksi perilaku siswa ketika menanggapi contoh perilaku tidak jujur. Jadi diobservasi itu ya. Terus bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus mampu contoh penilaian karakter. Jadi kata kunci itu guru harus mampu menyusun penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan. Jadi ini kata kuncinya itu guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter. Ya, jadi penilaiannya itu lembar observasi paling tepat. Lanjut ke nomor 29. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putri-putrinya di sekolah. Namun guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah ini muncul waktu saya tes UP tahun 2020. Ini jawabannya A ya. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Jadi jangan terkecoh dengan narasi soal dari awalnya. Jadi ada mendapat kritik dari orang tua. Jadi yang pentingnya itu, jadi kata kunci itu ya, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru itu memberikan pelayanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Jadi sesuaikan dengan perkembangan
mental anak, perkembangan dan kebutuhan siswa. Itu ya. Ini soal banyak yang kejebak mungkin kece ya. Jadi memberikan layanan pendidikan sebaiknya dengan pemikiran dan kesepakatan dengan orang tua ini menurut pandangan saya ini terkecoh antara ajeng dan C ini ya. Jadi yang benar itu adalah A ya, sesuai dengan perkembangan kebutuhan itu prioritas yang utama. Oke, lanjutkan ke nomor 30. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membaca puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah, sudah jelas ya, komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal itu pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. Itu sudah jelas ya. Jadi intinya itu kata kuncinya itu bagian isi, bahannya bagian isi. Oke, lanjutkan ke nomor 31. Pak Irman adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 3.3 meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator. Salah satu rumusan indikator untuk pencapaian kompetensi yang tepat untuk kalian tersebut adalah ini. Kata kuncinya ini ditugaskan untuk merumuskan indikator ya. Dari KD di sini meringkas teks penjelasan dari media cetak atau elektronik. Jadi jawabannya yang tepat itu C ya. Membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Iya. Ini jadi masuk ke C6 di sini ya. Jadi membuat bagan-bagan pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Oke, lanjutkan ke nomor 32. Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali ke sekolah. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah siswa itu sangat sakit sehingga selama 20 hari mengalami ketinggalan pelajaran. Tugas guru yaitu memberi materi pelajaran tugas tambahan untuk mengejar ketinggalan. Itu sudah jelas ya. Nomor 33, Pak Ardi, guru kelas 5 yang sedang merancang penilaian untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menyajikan informasi dari teks laporan buku tentang ekosistem. Di sini kata kuncinya adalah Pak Ardi itu sedang merancang penilaian untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menyajikan informasi dari teks laporan buku tentang ekosistem. Aspek-aspek yang perlu dinilai Pak Ardi adalah A ya, keberanian, pelafalan sesuai laporan dengan konten buku. Oke, itu ya, ini sudah jelas. Ke nomor 34, seorang guru kelas 4 akan memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa atau internalisasi melalui kebebasan memilih, menghargai, dan berbuat yang baik. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat adalah P ya, teknik klarifikasi nilai. Jadi pertanyaan itu model pembelajaran berbasis PPK ya, karakter ini.
Oke, lanjut ke nomor 35. Bu Sari berencana mengerjakan KD 3.6 kelas 5 SD berikut. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Di sini tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Banu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi peserta didik. Jadi tinggi peserta didiknya adalah tes. Jawabannya itu B ya. Praktik demonstrasi menirukan demonstrasi yang dilakukan Bu Sri di depan kelas. Jadi alat evaluasinya ya. Alat evaluasi yang ditanyakan ya. Terhadap tujuan pembelajaran. Sini menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Oke, lanjut ke nomor 36. Dalam bulan Juni dan Juli, rata-rata 94% kamar mandi di hotel asli terpakai. Sedangkan sepanjang 10 bulan lainnya, rata-ratanya 46% kamar yang terpakai. Grafik yang manakah yang paling tepat untuk mendeskripsikan kondisi tersebut? Jelas ini grafik garis. 37. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan panduan untuk melakukan evakuasi. Kedua, jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah Indonesia. 3. Berdasarkan laman resmi BMKG menjelaskan kondisi bencana yang terjadi di tengah darurat corona memperburuk kondisi. 4. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pelaku kebencanaan di setiap daerah. Kalimat yang menunjukkan kaidah kalimat yang tepat adalah dan 3 ya, C. Jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah di Indonesia. 3. Berdasarkan kondisi bencana yang terjadi di tengah darurat karena memperburuk kondisi. Oke, lanjut ke nomor 38. Siswa dapat saja mengemukakan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, di atas semua tindakan yang diambil oleh guru, yang perlu dilakukan adalah B ya, mengecek kebenaran setiap alasan yang dikemukakan oleh siswa. Jadi guru itu harus mengecek kebenaran setiap alasan yang dikemukakan oleh siswa. Oke, cukup jelas. Nomor 39. Bu Mira telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi dari 30 siswa yang mengikuti penilaian. Ada 12 siswa yang memiliki nilai 80-90. 6 siswa memiliki nilai 75-79. KKM nilai bahasa Indonesia di semester itu adalah 75. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu, sedangkan siswa lain lemah di seluruh KD. Dengan demikian, Bu Mira akan memberikan remedial dengan cara, jawabannya itu E ya, 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas topik 2 KD yang belum tuntas. Sini kata kuncinya itu adalah pertama yang harus mengulang atau remedial ya, mengajar KKM. Jadi ada 2 siswa yang lemah dari 2 KD, sedangkan siswa lain lemah di seluruh KD. Itu yang kita kunci. Jadi di sini kan yang sudah mencapai KKN itu udah ada 18 orang ya. 2 orang itu lemah di 2 KD dan 10 lagi, ini 10 lagi ya, karena jumlahnya 30 itu lemah di seluruh KD. Itu kata kunci. Jadi jawabannya itu
10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 karya yang belum tuntas. Jadi setiap soal itu harus jeli ya, benar-benar jeli itu. Lanjut ke nomor 40. Seseorang memiliki penghasilan Rp500.000. Ia membelanjakan Rp400.000 dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sisa 100.000 ia belanjakan sepasang sepatu karena sepatu tersebut sedang menjadi tren. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi seorang dipengaruhi oleh ini. Soal muncul saat saya tes muncul. Alhamdulillah saya lulus. Jawabannya tuh deh ya, keinginan hidup mewah dan rasa gengsi yang tinggi. Jadi kata kuncinya dulu, tingkat konsumsi orang dipengaruhi oleh. Nah di sini bisa ada 2 kemungkinan nomor ini. Bisa deh keinginan hidup mewah dan rasa gengsi yang tinggi. Terus bisa dipengaruhi oleh budaya lokal dan budaya global. Karena ini kata kuncinya itu adalah sisa 100.000 ia belanjakan sepasang sepatu karena sepatu tersebut sedang menjadi tren. Oke ya. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Oke. Dan saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.